bilang ya ke Haji Torik, ya Haji Torik yang umur 2 bulan, ya 2 bulan udah haji, itu istrinya ada belum pakai hijab, pakai legging ketat gitu no, ya empek-empeknya itu sampai nonjol ke depan. Fuji langsung berikan komentar menohok setelah Torik Halilintar meledek Kaisar Khalid yang tak bisa tidur di ruang ber-AC. Dikutip dari salah satu unggahan video Furlovi, Fuji terang-terangan mengatakan bahwa semua manusia tidaklah sama. Ada yang suka ini dan ada yang suka itu, ada yang suka di ruang dingin, ada juga yang tidak, ada yang suka AC, dan ada juga yang tidak. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik nama seseorang, namun banyak netizen menduga bahwa komentar Fuji itu ditujukan kepada Torik Halilintar yang mengejek Kaisar Khalid karena tidak bisa tidur di kamar yang ber-AC. Guys, ada yang komen masalah Fuji, ya dia bilang gini, Fuji itu katanya anak Pak Haji kok nggak pakai hijab. Itu satu komentarnya, dia dan kawan-kawannya nih komen ya. Fuji, kok anak Pak Haji nggak pakai hijab? Ih bro, betina sarap, denger. Yang namanya istri seorang haji umur 2 bulan aja pakai legging ketat, jiplak tuh lihat. Baru tahu kau ya? Apa perlu saya posting? Terus lo juga komen di situ, bilang kalau Fuji itu tenarnya lewat jalur duka daripada lo, ya jalur apaan lo? Pamer-pamer buah dada, ya. Terus lewat jalur apem pula, ya suruh cerai orang, ya kan? Suruh ceraiin tuh istrinya, biar dia jadi simpenannya. Keren kali, jalur apa itu? Jalur apem, tahu? Ya, lo tahu jalur emek itu satu, ya. Lihat tuh, kalau satu yang komen temennya bilang jalur duka itu, lu jalur apa? Jalur apem, pelakor, ya. Terus bilangin kalau Fuji anaknya Pak Haji nggak pernah pakai hijab. Salah satunya akunnya siapa itu? Lu ingat ya, istrinya Haji Torik yang umur 2 bulan udah pergi haji aja, itu pakai legging ketat sampai kerangnya nonjol ke depan. Salam waras ya. Lu nggak bisa jadi Fuji, Fuji bisa aja jadi siapa aja dia niru ya, lalu nggak bisa jadi Fuji ya. Ingat ya, bilang ya ke Haji Torik, ya Haji Torik yang umur 2 bulan, ya 2 bulan udah haji, itu istrinya ada belum pakai hijab, pakai legging ketat gitu no, ya empek-empeknya itu sampai nonjol ke depan. Salam waras ya. Terus lo bilang yang satunya temennya bilang dia Fuji tenar lewat jalur duka. Itu jauh lebih baik dia pelihara yang namanya anak yatim piatu. Lalu jalur apa? Jalur apem. Salam waras. Sebagaimana yang diketahui, Kaisar Khalid kembali menarik perhatian warganet dengan kebiasaan uniknya. Setelah menghabiskan seminggu di kampung halamannya di Malaysia, influencer asal negeri jiran ini kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitasnya. Para penggemar di Indonesia menyambut kepulangannya dengan hangat, selalu menantikan setiap langkah yang diambilnya. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kepulangannya, melainkan juga pada kebiasaan anehnya saat menginap di hotel. Kaisar mengungkapkan bahwa ia tidak dapat tidur dengan menggunakan pendingin ruangan atau AC. Pernyataan ini pun menarik perhatian warganet setelah ia membagikan pengalamannya di media sosial. Dalam unggahannya, Kaisar menceritakan bagaimana ia meminta pihak hotel untuk mengganti AC dengan kipas angin. Berikut adalah momen-momen menarik yang berhasil dirangkum dari kisah uniknya. Setelah tiba di hotel yang terletak di Jakarta, Kaisar Khalid segera membagikan pengalaman menarik kepada para pengikutnya di media sosial.
Ia menyatakan bahwa ia tidak biasa tidur dengan menggunakan pendingin ruangan. "Ini aku gak biasa pak tidur pakai AC," ia ungkap Aisar dalam unggahannya di media sosial. Pernyataan tersebut langsung membuat warganet terkejut dan menimbulkan rasa penasaran mengenai alasan di balik kebiasaannya itu. Ada satu wanita yang bernamakan Bunga. Macam-macamnya dia sibuk sangat. Amboi, kau ni kenapa Bunga? Kau ni kenapa? Apa yang kau nak? Kau ni cinta sangat kau dengan Aisyah tu? Cinta sangat? Kau ambil je lah dia tu. Ambil. Kau kokop. Habiskan. Tapi satu hal, janganlah puji yang kau cabar. Jangan puji yang kau hina. Bila kau hina dia, bila kau cabar dia, kau berhadapan dengan aku. Nama kau Bunga. Bunga identik dengan harum wangi. Tapi bila dah macam ni, kau tunjuk perangai busuk kau tu, dah lah tak jadi bunga. Bunga yang wangi, taklah. Tak wangi pun. Bunga bangkai yang ada. Puji tak pernah pun usik orang. Puji tak pernah urus urusan orang. Puji sibuklah dengan hidup dia sendiri. Dia tak sibuk dengan urusan orang lain pun. Tak macam kau. Kau dengar tak Bunga? Congek kau congek. Jangan congek. Tak boleh cantik-cantik congek. Kau dengar tu ya? Aku tak ada masa dengan hubungan kau dengan si Aisyah tu. Aisyah mantan kau kah? Atau siapapun, aku tak ada masa. Yang aku masakan, kau dah cabar puji. Kau dah hina dia. Tu je lah. Bila kau dah hina dia, aku berhadapan lah dengan aku. Macam tu. Amboy. Tak payahlah kau nak tunjukkan IG story kau tu lemon. Tak payah. Tak lucu pun. Kebiasaan Aisar yang berbeda ini ternyata sudah menjadi sesuatu yang biasa baginya, bahkan ketika ia sedang dalam perjalanan. Meskipun banyak orang yang merasa nyaman dengan AC, Aisar lebih memilih cara tidur yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki preferensi yang unik terkait kenyamanan saat beristirahat, terutama saat berada di tempat baru. Aisar tidak hanya berhenti pada permintaan awalnya, tetapi juga meminta agar pihak hotel menyediakan kipas angin di kamar tempatnya menginap. Meskipun umumnya hotel dilengkapi dengan pendingin udara sebagai fasilitas utama, hal ini ternyata bukan pilihan yang diinginkannya sebagai seorang influencer asal Malaysia. Tidur di hotel, tapi pakai kipas angin, tulisnya dalam unggahan lain. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa kenyamanan pribadi menjadi prioritas utama baginya, meskipun fasilitas standar hotel sudah tersedia. Aisar lebih memilih untuk merasa nyaman dengan cara yang sesuai dengan preferensinya, daripada mengikuti apa yang dianggap umum oleh kebanyakan orang. Aisar memberikan penjelasan tambahan terkait keputusan yang diambilnya, yang didasari oleh pertimbangan kesehatan. Ia menyatakan bahwa tidur dengan menggunakan pendingin ruangan dapat menyebabkan suhu tubuhnya menjadi terlalu dingin, yang berpotensi mengakibatkan demam. "Demam aku nanti gak bisa sejuk-sejuk," tuturnya dalam unggahan yang sama. Pernyataan ini mencerminkan bahwa Aisar lebih memilih untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga kesehatan, terutama saat menjalani berbagai aktivitas yang padat. Well, tadi malam gue habis di-unfollow sama cowok yang lagi viral di TikTok dari negeri seberang. Tadi malam sih gue lihat dia habis ketemuan sama kakaknya. Tapi kenapa gue di-unfollow? Kenapa? Takut ya. Gue bongkar foto-foto dan video lu. Well, jangan sampai gila gue keluar nih. Lu unfollow gue, giliran lo di Jakarta, lo hubunginnya ke siapa? Ke gue. Sekarang gue di-unfollow. Sampai bila nak macam ni? Orang dah buat macam-macam dah belakang kau. Dia kutuk kau, dia hina kau, dia pelekeh kau. Masih juga nak positif. Ya, positif tu boleh, tapi berpada-pada. Cukuplah berpura-pura macam tak ada apa jadi. Cukuplah berpura-pura dengan diri sendiri semata-mata nak sedapkan hati kau. Padahal hati kau tu dah sakit sangat kan? Ya, kau boleh tipu aku, tapi kau tak boleh tipu diri kau sendiri. Orang dah buat macam-macam dekat kau. Nak stay lagi, nak kawan lagi dengan dia, nak beria lagi dalam circle macam tu. Buka mata, orang dah sakitkan hati kau. Jagalah hati perasaan kau sendiri. Jangan asyik nak jaga hati orang je. Hargai diri kau sendiri. Ingat.
Kalau orang bisa yang namanya sakit kepala, sakit perut, sakit mata, dan lain-lain yang secara medis, ada satu penyakit lain yang juga cukup bahaya, yang mungkin lo aja nggak sadar kalau lo punya, which is penyakit hati. Penyakit hati itu tuh as simple as lo tuh sebenarnya nggak bahagia, lo nggak fulfilled, lo selalu penuh dengan benci, lo penuh dengan dengki. Nah, inilah penyebab-penyebab kenapa orang tuh bisa punya yang namanya penyakit hati. Yang pertama, mereka itu nggak bisa ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Mereka nggak bisa ikut senang aja gitu ketika orang lain, ketika temennya deh sekaligus bahkan ya yang mencapai kebahagiaan, yang lagi happy di relationshipnya, yang lagi sukses-suksesnya dalam pencapaiannya, itu mereka nggak bisa ikut senang. And that's why muncullah rasa-rasa iri dan dengki dalam diri mereka. Yang kedua, kenapa orang punya yang namanya penyakit hati, itu karena mereka nggak bisa maafin orang lain. Mereka mungkin ngakuinnya udah, gue udah maafin kok, gue udah ikhlas kok, gue udah legowo kok, gue udah biasa aja kok. Padahal dalam diri mereka, little did they know, mereka belum maafin. Mereka denial aja, mereka ngakunya ke publik tuh udah biasa aja, padahal dalam diri mereka tuh enggak. Nyambung ke poin ketiga, di mana mereka itu denial dengan diri mereka sendiri. Denial bahwa mereka tuh sebenarnya nggak happy, tapi mereka pengennya kelihatan happy di social media, pengennya kelihatan happy di hadapan orang-orang lain. And that's why ketika orang lain beneran lagi happy ya, dia nggak bisa se-happy itu karena dia happy-nya fake. Dan poin terakhir, kenapa orang itu ada yang namanya penyakit hati, itu karena mereka stuck in the past. Mereka masih ganjel dengan masa lalu mereka, entah itu pernah disakiti mantannya, atau pernah disakiti seseorang, atau apapun itu yang ada di masa lalu mereka yang bikin mereka ngerasa ganjel. Itu yang menghambat pertumbuhan mereka, itu yang menghambat self-development mereka pun sampai sekarang. Karena ibaratnya aja tuh lo masih ada luka yang belum terselesaikan, luka yang belum fully healed. Sementara lo udah sana sini yang bikin luka itu makin parah, yang bikin luka itu tuh tambah iritasi, tambah infeksi, karena lo nggak perban-perban. And that's why timbul yang namanya penyakit hati, dimana lo tuh belum fully healed, lo tuh belum fully fulfilled, sehingga vibes dan energi yang lo share ke orang-orang sekitar ya itu adalah energi-energi negatif. Tanpa lo sadarin, lo itu meradiasikan aura negatif ke orang-orang sekitar. Dan didengar-dengar sebenarnya penyakit hati ini nggak kalah bahaya sama penyakit-penyakit kronis lainnya, karena sebenarnya penyakit hati inilah yang ujung-ujungnya nge-lead ke penyakit-penyakit kronis itu. Orang-orang yang suka play victim itu jujur nyebelin, tapi orang-orang yang nggak tahu dirinya salah padahal udah dikasih tahu kalau dianya salah, tapi dia nggak nyadar juga akan hal itu bahwa itu salah, itu lebih nyebelin. Kayak gue nggak tahu lo mungkin pernah ketemu orang yang tipe kayak gini atau enggak, cuman akan ada aja orang yang ketika lo udah ngasih tahu nih, lo udah terus terang lo konfront kalau dia tuh salah, dia tuh menyakitkan, dia tuh nggak proper kayak gini, tapi dia nggak dengerin, dia nggak aware kalau itu tuh perbuatan salah. Dia tuh selalu menganggap perbuatan yang dilakukan itu selalu benar. Dan parahnya lagi, orang itu akan kesel terhadap reaksi yang orang-orang lain berikan pada kesalahan dia. Ya contoh simpelnya aja deh, misalkan dia itu mengkhianati pasangannya, dia mengkhianati temennya deh, let's say. Terus karena perbuatan dia yang mengkhianati itu, ya pasangannya kesel sama dia, pasangannya sakit hati, menjauh dari dia, dan putus lah, let's say. Orang-orang sekitar, teman-temannya tuh bahkan juga jadi less respect gitu ke dia, karena ya dia hobinya mengkhianat, hobinya bohong, hobinya play victim. Nah, dia cuma fokus ke reaksi orang-orang itu, dia nggak fokus terhadap sumber permasalahannya, kenapa adanya reaksi seperti itu. Itu yang bikin gue mikir, yang bikin gue nyadar bahwa beberapa orang itu nggak mempan ya dikasih tahu. Beberapa orang ternyata sebebal itu ya, nggak bisa dikonfront, nggak bisa bahkan dikasih tahu dengan cara baik-baik ataupun kasar. Ciri-ciri orang kayak gini itu adalah bibit-bibit dari narsistik, dimana mereka nggak mau tahu perbuatan mereka itu salah atau enggak, yang penting mereka dipandang bener. Tapi giliran ada orang yang memberikan reaksi negatif terhadap perbuatan dia yang negatif, itu mereka nggak akan terima. Mereka akan ngerasa mereka victimnya, mereka korbannya, padahal sumbernya, akar awal mulanya yaitu dari mereka. Dan terus untuk orang-orang yang pernah mengalami atau bertemu orang-orang seperti itu, bersabar-sabarlah. Kalau lo udah nggak kuat banget, menjauhlah. Lo nggak perlu klarifikasi apa-apa, lo nggak perlu jelasin explanation, nggak perlu nge-confront, elaborate apa sih salahnya dan lain-lain. Karena percuma, sebagian orang itu nggak ngerti apa fungsinya dua telinga dan satu mulut. Gak semua orang itu bisa dikasih input, karena gak semua orang juga itu punya awareness dan punya yang namanya common sense. Dan yaudah, just deal with the fact but don't deal with the person. So Kedatangan Aisar Khalid ke Indonesia telah menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Sebelumnya, ia diketahui telah kembali ke kampung halamannya di Malaysia untuk merayakan ulang tahun ibunya. Setelah hanya 7 hari berada di Malaysia, Aisar kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitasnya. Ia mengumumkan kepulangannya melalui media sosial pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan pengumuman tersebut langsung disambut dengan hangat oleh warganet. Kehadiran Aisar di Indonesia pun kembali menjadi topik hangat, terutama karena kebiasaan unik yang dimilikinya. Banyak penggemar yang tidak sabar menantikan kehadirannya dan berbagi pengalaman mereka di media sosial.